Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan lanjut terus dengan melakukan praktikum, karena praktikum ini saya lihat mendapatkan antusias yang sangat baik. Itu terbukti dengan jejak rekam digital yang ada di website kita. Kita pantau pergerakan dari pengunjung setiap konten, setiap pelajaran yang kita share. Nah, kita akan terus kalau begitu untuk bersemangat melaksanakan praktikum. Nah, fokus kepada praktikum pendahuluan R secara umum. Kita sudah masuk di jilid 3. Nah, kita coba sekarang apa yang akan kita bincangkan. Kita share R kita. Ini R, oke. Kita coba R ini kita bersihkan dulu. Win edit, clear console. Nah, pada edisi kesempatan kali ini kita akan coba membahas masalah bagaimana untuk melakukan atau bagaimana cara merekayasa data-data time series. Oke. Data-data yang diindeks oleh waktu. Maksudnya mungkin ada data ekspor gula untuk per bulan dalam 10 tahun. Artinya jumlah data yang diindeks berdasarkan pergerakan waktu. Atau data kunjungan wisata setiap bulan di Provinsi Bali dalam waktu sekian tahun gitu. Atau curah hujan bulanan di daerah Provinsi Riau untuk 10 tahun gitu. Jadi ada data-data yang terkategorikan berbentuk time series. Oke. Nah, dalam R itu data-data time series itu sudah banyak ya, sudah ada beberapa data, di antaranya contoh data penumpang pesawat, oke, air passengers. Nah, ini adalah data penumpang suatu pesawat dari tahun 49 sampai tahun 60 jadi per bulannya. Nah, kadang-kadang data yang ditampilkan seperti ini kita ingin merekayasanya untuk kepentingan tertentu gitu. Contoh kita ingin mendapatkan garis line atau trend line. Garis trend dari masalah isu yang dimunculkan oleh time series. Di mana data time series ini sering kita bagikan atau terdapat beberapa komponen seperti tren dan seasonal atau musiman di dalamnya. Nah, ketika kita bicara tren, itu adalah hubungan linier atau regresi linier antara data tadi dengan periode waktu. Periode waktu tentu banyaknya data, dari 1 sampai banyaknya data. Nah, kalau begitu, tentu kita harus tahu berapa jumlah data kita. Nah, kalau kita hitung satu-satu, misalnya dari tahun 49 sampai 60, lalu banyak data itu dikalikan dengan 12. Nah, itu tentu bukan kerja yang cukup menyenangkan mengingat kita sebagai orang yang bekerja berlandaskan IT atau software. Nah, langkah yang bisa kita lakukan adalah kita merubah format data dalam time series ini menjadi bentuk numerik.
kita beri nama DTTS itu misalnya data time series, kita singkat data time series s.numeric oke. Air passenger, namanya tadi air passenger. Oke. Lalu kita enter, kita lihat data TS. Nah, ini dia datanya. Jadi datanya ini sudah terpola ke dalam bentuk data biasa. Nah, data dalam bentuk data numerik. Nah, dengan adanya data dalam format seperti ini, kita tentu bisa menentukan beberapa hal. Contoh misalnya panjang data. Kita singkat dengan NN misalnya. NN length data. Panjang data TS, nama data TS tadi. Nah, data tadi ada sebanyak 144 data. Lalu kalau kita ingin membuat garis tren atau persamaan regresi antara periode waktu itu katakan TT, periode waktu yaitu data itu C dimulai dari 1 sampai NN. Nah, jadi kalau kita lihat TT, nah ini TT itu 1, 2, seterusnya sampai 144. Nah ini tentu kita peroleh dari data yang disampaikan oleh R tadi dalam format time series telah kita rubah ke dalam bentuk numerik. Nah jadi kalau bentuk numerik sudah kita operasikan secara biasa. Nah setelah kita dapat TT, kita dapat data TS. Nah, jadi kalau kita andaikan YY itu adalah data TS, enter, dan XX itu adalah TT, nah ini tinggal menggunakan rumus regresi yang kita bicarakan pada teori atau pada praktikum jilid 2. Nah, kita udah dapat rumus regresi sudah. Menggunakan rumus manual pada pertemuan kedua. Nah, sekarang ada enggak rumus regresi yang langsung dari R ada? Apa dia namanya? LM. LM itu linear model. Tadi YY-nya adalah YY, dulu kan YY baru seperti tanda cacing, ini tanda cacing nih. Mana tanda cacing nih? Kita hapus dulu. Kita stop dulu, LM salah. Nah, LM linear model YY. Mana tanda cacing? Oh, tuh dia sip. Wah, nih seperti tanda cacing. XX enter. Nah, ini dia. Jadi rumus regresinya adalah YY sama dengan 87,653 tambah 2,657X. Jadi kalau kita hubungkan dengan pertemuan 2 kemarin, AA-nya adalah 87,653, BB-nya adalah 2,6557. Nah, dalam pemakaian rumus ini tetap kita akan menggunakan LMYY, misalnya kita ambil 1. Nah, ini dia. Jadi kalau mengambil yang AA-nya saja gimana? Siku 1, di sini 1. Nah, ini ketemu intercept. Untuk menghilangkan bahasa interceptnya pakai bahasa apa? S dot numerik. Nah, ambil panah atas, ambil di sini S dot numerik. Sehingga kita murni mengeluarkan nilai AA-nya saja 87. Kalau nilai BB-nya saja diganti yang kedua. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu kita cepat. Jadi kita mengerti teori pada jilid kedua dan kita ngerti secara otomatis yang dikeluarkan oleh rumus R tadi, yaitu LM. LM itu bahasa R. Jadi kalau begitu, kalau kita mau mendapatkan rumus regresinya tentu YY, oke, kecil kurang
AA. Nah, ini AA-nya itu tadi S numerik, jadi kita ganti A, kita kasih nama AA dulu. Di sini kita kasih nama AA. Oke, AA. Di sini kita kasih nama BB. Ini 2. BB. Jadi kalau kita panggil AA-nya, ini dia BB-nya. Jadi semakin cepat kerja kita gitu. Jadi kalau saya ulang misalnya, kita dalam R ada suatu data dalam format time series. Contohnya data, kita kasih namanya data T, yaitu namanya Air Passenger. Air Passengers. DTT. Nah, kalau kita lihat datanya itu ada bulan, ada tahun. Nah, ini dia. Nah, kita ingin memanipulasi, merekayasa ke dalam bentuk numerik biar kita bisa lakukan operasi yang lain. Nah, berarti kalau gitu kita sebut data TS. Caranya bagaimana? S numerik. Nah, jangan lupa numerik DTT. Nah, kita lihat DTTS. Nah, ini DTTS sudah dalam data seperti biasa. Nah, setelah ini kita akan mengetahui panjang data. Berapa sih sebanyaknya data? Tentu NN adalah length. Nah, ini length data TS. Kalau dia sebelum kita rubah, kita nggak bisa menentukan. Ini dia, NN ada 144. Jadi kalau kita ingin mendapatkan garis tren antara periode waktu dengan data Y, maka kita berikan TT itu sebagai periode waktu, yaitu angka 1 sampai NN. Dia akan otomatis mengeluarkan TT itu seperti 1 sampai 44. Nah, kalau kita misalkan YY adalah data time series yang sudah kita rubah formatnya tadi, sedangkan X adalah indeks tadi, yang kita sebut periode TT tadi, maka kita akan mendapatkan persamaan regresi antara YYXX, terserah mau menggunakan rumus pertemuan kedua atau rumus yang baru. Cukup panggil LM. LM itu singkatan linear model. YY. Oke, XX. Enter. Nah, kita mau mengambil 87, kita mau mengambil ini sebagai A, maka di sini kita buat AA. Nah, apa tadi? S dot numerik. Nah, ini dia. Apa lagi? Copy paste di sini. Ctrl C, letak di sini. Nah, sikunya 2 kali. Satu lagi siku yang sekali. Tutup kurung. Enter. Nah, itu AA. Sedangkan BB ambil panah di bawah, panah ke atas di sudut bawah, enter saja, tuh. Ganti yang kedua. Di sini BB. Nah, kita panggil AA-nya, BB-nya. Nah, ini dia ketemu kan. Jadi kalau ditanya, jika periode waktunya TT-nya diketahui adalah 145, berapa YY-nya atau berapa DTS-nya? Tentu tinggal masukkan rumus saja, yaitu YY AA tambah BB kali TT. Nah, kali dengan TT atau XX tadi. Boleh aja TT sama aja. Enter, panggil YY. Itu dia 472. Jadi kalau TT atau periode waktu atau X-nya 145, maka YY-nya 472,944. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau datanya sudah dalam bentuk numerik, bagaimana kita rubah kembali ke dalam time series? Senang caranya. Oke, kita buat lagi data TT1. Nah, kita namakan DTT1. Caranya bagaimana? Ketik TS. TS itu bahasa standar dalam R, artinya time series. TS. Kasih namanya tadi data
yang kan kita rubah tadi. DTTS start dimulai dari tahun 1949, dimulai dengan bulan Januari, frekuensinya sebanyak 12. Artinya data dalam setiap interval waktu dalam setiap periode 1 tahun ada 12 bulan, maka frek itu kita ambil 12. Kita tengok pula hasilnya DTT1 tadi, DTT1. Nah, kembali lagi seperti biasa. Oke, kembali lagi dia seperti biasa. Jadi, manipulasi data ini atau rekayasa data ini hanya bisa dipelajari melalui baca-baca dari berbagai sumber gitu. Nah, apa gunanya kita dalam data bentuk time series? Karena kita kalau kita buat plot di sini, plot DTT1, maka otomatis datanya itu akan keluar seperti ini. Nah, nih. Otomatis dia kan. Tahun di data bergerak. Nah, ini kalau sudah kita rubah ke dalam bentuk time series. Nah, itu dia seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini cukup menarik, cukup biasa, cukup luar biasa. Tidak semua orang kan bisa belajar cepat, baca buku, paham cepat, tidak. Harus sering melihat berbagai sumber. Salah satunya adalah praktikum yang diberikan oleh Kampus Dunia Maya www.radioinstitute.com. Nah, kenapa pentingnya kita merubah data ke dalam time series? Nah, contohnya, karena kadang-kadang kita berjumpa data itu dengan data Excel. Katakanlah per 4 bulan, per kuartil. Data penjualan. Penjualan per 4 bulan. Diberikan mungkin pada dalam 1 tahun itu per 4 bulan. Tidak lagi per 2 bulan. Dalam 1 tahun itu per 3 bulan. Contoh penjualan pertama 123 juta, 111 juta, 143 juta per 20 juta, 163 juta. Lalu kita lihat tahun berikutnya 215, oke, turun 187, oke, naik 225, oke, turun lagi menjadi 169. Tahun ketiga, tiap tahun itu ada 4. Oke, ada 4 data. Tahun ketiga mungkin ada lagi 256, turun 167, naik 278, turun lagi 189. Nah, ini data yang kita berikan. Kita ingin membuat ke dalam time series penjualan, kita ketik angka panah, hapus ini ya. Penjualannya Bill, hapus datanya, penjualan kita sebut dengan penjualan TS. Maka bagaimana caranya penjualan TS? TS penjualan, penjualan start sama dengan C dimulai dari katakan tahun 2019. Oke. Mulai dari periode pertama, frekuensinya 4. Karena dalam setiap tahun itu ada 4. Tadi 12, sekarang 4. Kita panggil penjualan TS. Kita enter. Nah, ini datanya. Ada per kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ini dia. Per tahun. Nah, apa gunanya kita rubah seperti ini? Kita ingin menggambarkan grafik plot. Plot penjualan TS. Penjualan TS. TS itu time series, bukan TS minuman ya. Enter, plot. Nah, kita kalau gambarnya nggak ada, ambil tengok di Windows, ambil di grafik.
Nah, ini grafiknya. Jadi grafiknya juga nampak. Ada tren dan ada seasonal. Trennya nggak kelihatan mungkin. Seasonalnya ada. Musiman. Jadi kalau begitu, kita pada kesempatan kali ini itu dapat pelajaran berharga sekali. Dan teori ini nanti akan dipergunakan untuk pelajaran time series. Nah, bagaimana data mentah oper ke time series, data time series buka ke S numerik atau data biasa. Setelah dalam numerik nanti bisa mau kita lakukan berbagai keperluan, di antaranya mendapatkan garis tren dan seterusnya. Jadi kalau begitu pada pertemuan yang ke sesi 3 ini kita juga telah melihat bagaimana regresi. Kalau pertemuan yang kedua kita pakai rumus, kita rancang rumus. Kalau pakai yang pertemuan ketiga kita menggunakan bahasa yang sudah ada dalam R, yaitu LM. Linear model. Jadi kalau kita ambil sorot misalnya lagi, ambil sampai keluar LM tadi, mana dia? Sampai keluar LM. Nah ini dia LM YYX, kita enterkan saja. Oh, YY-nya dia belum kita rubah. YY-nya apa, XX-nya apa. Tahu maksudnya ini salah. Ya kita tidak mendefinisikannya dulu. Kita definisikan dulu YY misalnya. Ya. Kita lakukan balik. Kita cari YY-nya itu apa. YY mana tadi dia? YY ya, ini dia. YY tadi S. XX tadi apa? XX itu tadi periode. Mana XX? XX. Tadi mana XX? Oh, terus. XX. Nah ini aja. TT1 sampai NN. XX-nya tadi TT. Mana tadi? XX adalah TT. Ah nih, enter. Nah setelah kita definisikan, kita panggil LM lagi. Rumus LM. Nah ini. Nah baru dia muncul. Di sini LM-nya A-nya, ini B-nya. Nah, mengambil A-nya itu tentu ada teknik lagi, tidak bisa sembarangan. Caranya adalah kalau mau ngambil AA tentu kita pakai nama S.numerik. Numerik. LM siku 2 kali 1 dan siku sekali 1. Ya, ini dia. Sedangkan BB-nya ambil panah ke atas, ini ganti dengan 2. Ini ganti dengan nama BB. Nah, kalau kita ketik A, B, nah kita sudah memanggil. Jadi mengambil satu ini saja harus pakai bahasa yang kadang-kadang di buku nggak ada penjelasan seperti ini gitu. Dan ini sangat penting karena ini yang nanti akan digunakan dalam mendapatkan peramalan untuk TT seperti tadi. Jika XX-nya 155, jika XX-nya 145 atau TT-nya 145, berarti YY-nya adalah atau R passenger-nya adalah pada periode 145 AA tambah BB kali dengan XX. Oke. Nah, panggil YY 472,94. Jadi pertemuan kali ini cukup menarik ya. Pertemuannya cukup menarik jadinya pada kesempatan kali ini. Jadi saudara-saudara lihat cukup menarik apa yang kita lakukan pada sesi ini. Kita mendapatkan pelajaran khusus bagaimana menggunakan data dalam time series, merekayasanya tentunya. Merekayasa dalam time series ke dalam numerik, numerik ke dalam time series, juga menggunakan regresi yang sudah ada di dalam R dan bagaimana fungsinya untuk dia dalam time series dan untuk dalam skala data numerik. Sekian dulu saya rasa pada praktikum yang ketiga cukup menarik ini. Kita saksikan lagi praktikum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.